Selamat siang pemirsa, kembali lagi bertemu dengan saya si Mata Lembu dalam info terkilir siaran langsung radio 104 FM. Suara manggal pas, manggale langsung di pas-pas. Pemirsa, inilah berita utama info terkilir. Pemirsa, belakangan ini diketahui bahwa anak-anak kos telah meresahkan induk semangnya di daerah Medan Tembung. Pemirsa, kami telah mencoba untuk menghubungi Ibu Sarula sebagai pemilik kos Pilos Pijamlos. Halo dengan Ibu Sarula. Ibu Sarula bisa mendengar suara kami, Ibu Sarula? Sini headset itu, sini. Sini dulu headset itu. Kau kameramen diam-diam, kau gak kedengaran yang mana? Si Mata Lembu bicara. Sini. Ini dengan Mata Lembu di info terkilir, Ibu Sarula. Halo. Ya, halo Ibu Sarula. Iya, halo Mata Lembu. Silakan Ibu Sarula berikan penjelasan mengenai keresahan anak kos dan tips berpacaran ala anak kos. Ini dengan aku Ibu Sarula. Ya, terima kasih kesempatannya untuk Mata Lembu info terkilir. Maksudku di sini ingin memberikan tips karena banyaknya anak kos yang melanggar aturan, terutama di kos kami, kos Pilos Pijamlos. Jadi begini, Mata Lembu, ya sebagai induk semang tidak mungkin kita membiarkan anak kos berpacaran sembarangan. Tapi terkadang kalau kita mengingatkan mereka, mereka merasa kita benci mereka. Sebagai orang tua pantas kita panik. Bagaimana kita membiarkan anak kos kita liar-liar sampai jam 2 malam baru pulang? Itu udah pagi itu seperti itu. Padahal mereka kuliah. Maksud hati, biarlah mereka mengingat tujuannya apa itu ke kos. Kalaupun kita usir jangan sakit hati. Maksud hati pun bukan ingin mengusir, tapi biar belajar mereka arti tanggung jawab menjaga kos. Kalau nanti apa-apa terjadi, misalnya lah pembunuhan, contoh jauh-jauh lah itu memang. Tapi kalau sudah pembunuhan, tidak ada lagi nanti yang mau di kos ini. Dibilang nanti oh itu yang meninggal itu di situ kosnya. Kami yang rugi nam. Ibu Sarula yang rugi. Jadi minta tolonglah aku melalui info terkilir ini supaya anak kos mendengarkan peraturan yang diberikan itu hanya supaya kita saling menjaga, tidak rugi, tidak untung, sama-sama kita menjaga. Kedua, yang Mata Lembu, jangan sampailah hanya gara-gara untuk menunjukkan penampilan dengan pacarnya. Malah kalian itu kadang anak kos ini meminjam uang, membeli beda, beli ini segala macam supaya tampil cantik, supaya tampil ini, tapi sampai berutang. Ya, ianya berutang sama kami. Meminjamlah katanya, perlu sekali uang kuliah, tapi kita lihat bergaya banyak kali. Maksud hati tidak mungkin orang tua memberangkatkan kalian tidak diberi uang. Kita sama orang tua punya hati, tidak akan melepaskan anak-anak tanpa diberikan uang, apalagi sekolah. Orang tua itu paling susah nengok anaknya susah. Lebih baik dia susah, anaknya yang bahagia. Tapi anak kos ini kadang tidak berpikir. Jadi yang kedua, jangan sampai berutang gara-gara pacaran. Kalau kalian pacaran, malah jadi susah, malah jadi membuat orang tua susah. Itu namanya bukan pacaran ya. Itu namanya pacuran, membuat jatuh. Tahu pacuran? Pacuran itu air dari atas, jatuhnya ke bawah. Bukan pacaran. Jadi begitu yang Mata Lembu. Semoga lah melalui info terkilir ini, anak kos ini semakin sadar. Lebih baiklah kalian kirim itu. Kalau ada lebih uang kalian belilah selop mama kalian. Entahnya masih selop-selop terus dipakai. Satu warna orange, satu warna hitam. Pacaran kalian pikir kuliah tak beres? Belajarlah kalian bertanggung jawab. Orang tua itu susah itu mencari uang demi kalian. Itulah pesan dari aku, Inang Sarula, pemilik kos Pilos Pijamlos. Baik, Inang Sarula. Terima kasih Mata Lembu sudah memberi kesempatan. Semoga adalah hal baik yang bisa didengarkan dari pembicaraan kita ini. Terima kasih Nang Mata Lembu untuk siaran ini. Semoga makin jaya. Horas. Baik, Inang Sarula, terima kasih atas kesempatannya memberikan tips berpacaran ala anak kos supaya tidak merugikan orang lain. Horas Inang. Terima kasih.